Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 101-105. Bab 101. Nona Lin, apakah kamu masih mendengarkan? Qian Xingguo bertanya dengan lembut. Yah, aku di sini. Setelah Cleo Fei Lin tertegun sejenak, dia buru-buru menjawab, lalu bertanya dengan nada bingung, apakah Anda benar-benar manajer umum Henke Real Estate? Nona Lin, jika Anda masih tidak percaya, Anda bisa datang langsung ke bagian penjualan kami untuk melihatnya. Kami tidak akan membebankan biaya sepeser pun kepada Anda, dan kami bahkan dapat mengganti biaya perjalanan Anda. Qian Xingguo berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke bagian penjualanmu sebentar lagi. Cleo Fei Lin menjawab dengan lembut, lalu menutup telepon, menoleh ke Mandy Lin dan berkata, Xiaoman, ada yang harus kulakukan sekarang, aku harus keluar. Sepupu, kenapa kamu pergi? Kamu benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan pembohong itu. Bagaimana bisa seseorang memberimu villa tanpa alasan? Mandy Lin berteriak dengan sangat bingung. Orang itu baru saja menelepon, menggunakan nomor bagian penjualan, dan dia juga meminta saya pergi ke bagian penjualan untuk melihatnya. Jika dia benar-benar pembohong, bagaimana dia bisa membiarkan saya pergi ke bagian penjualan? Cleo Fei Lin menjawab dengan lembut sambil mengemasi tasnya. Tidak mungkin, kecuali Fendi Zanders membeli villa itu, tetapi dia adalah orang miskin yang mengantarkan makanan, dan dia harus meminta biaya hidup kepada sepupunya setiap bulan. Bagaimana dia bisa menghabiskan 50 juta untuk membeli villa? Bukankah begitu? Katanya 50 juta, kalaupun 500 ribu, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Mandy Lin berbisik. Tidak ada gunanya mengatakan banyak hal sekarang, saya akan mengetahuinya ketika saya pergi ke departemen penjualan untuk melihatnya. Setelah Cleo Fei Lin mengambil tasnya, dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan keluar rumah. Sepupu, tunggu aku akan pergi bersamamu. Mandy Lin meletakkan iPad di tangannya, dan berlari keluar bersama Cleo Fei Lin. Setengah jam kemudian, Cleo Fei Lin pergi ke departemen penjualan Henke Real Estate. Sepupu, menurutku lebih baik kita tetap di dalam mobil. Bagaimana jika pembohong itu dari bagian penjualan, dan ketika kita berdua masuk, dia langsung menculik kita? Setelah turun dari mobil, Mandy Lin berkata kepada Cleo Fei Lin dengan rasa takut. Tidak apa-apa, Xiaoman. Henke Real Estate adalah salah satu pengembang top di China dan memiliki reputasi tinggi di negara ini. Terlebih lagi, perusahaan mereka selalu fokus pada proyek villa kelas atas. Bagaimana bisa kelompok sebesar itu memiliki pembohong? Cleo Fei Lin tidak mengkhawatirkan masalah ini saat ini, dia hanya peduli apakah seseorang benar-benar ingin membeli villa itu dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Mandy Lin mengedipkan mata besarnya yang indah. Jangan khawatir. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu menyisir rambutnya, dan berjalan ke bagian penjualan dengan anggun. Mandy Lin ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Cleo Fei Lin ke dalam ruangan. Pada saat ini, Qian Xingguo, yang sedang menunggu dengan cemas di bagian penjualan, melihat Cleo Fei Lin masuk, bergegas menyambutnya, dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin, Anda akhirnya sampai di sini, jika tidak. Jika kita kemarilah, kita akan pulang kerja. Cleo Fei Lin sekilas melihat situasi di departemen penjualan, dan menemukan bahwa semuanya normal tanpa kelainan apapun. Di antara mereka ada beberapa gadis penjual, yang dilihat Cleo Fei Lin ketika dia datang sore hari. Apakah Anda manajer umum departemen penjualan? Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Nona Lin, ini kartu nama saya. Qian Xingguo dengan hormat mengeluarkan sebuah kartu nama, menyerahkannya kepada Cleo Fei Lin, dan melanjutkan, Nona Lin, Anda telah datang ke departemen penjualan kami, Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang berbohong kepada Anda sekarang, bukan? Setelah Cleo Fei Lin mengambil kartu nama Qian Xingguo, dia melihatnya sekilas, lalu berkata dengan lembut, Tuan Qian, Anda baru saja mengatakan di telepon bahwa seseorang membeli sebuah villa dan memberikannya kepada saya. Apakah ini benar? Tidak. Apakah departemen penjualan Anda melakukan semacam aktivitas promosi? Ya, kamu tidak bercanda, kan? Setelah Mandy Lin memasuki departemen penjualan untuk memastikan tidak ada yang salah, dia juga dengan berani berteriak pada Qian Xingguo. Nona Lin jangan khawatir, kami semua adalah orang-orang yang membukakan pintu untuk berbisnis, bagaimana kami bisa menipu Anda? Saya baru saja menyiapkan kontrak pembelian rumah, Anda hanya perlu menandatangani nama Anda di kontrak, lalu ini villa adalah milikmu, dan kamu tidak perlu membayar sepeser pun untuk keseluruhan prosesnya, kamu bisa tinggal di dalamnya. Qian Xingguo berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa ada makan siang gratis di dunia ini? Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Cleo Fei Lin masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Qian Xingguo. Saya dapat menjamin reputasi perusahaan kami bahwa apa yang saya katakan adalah benar.
Qian Xingguo memandang Cleo Fei Lin dan mengangguk dengan tulus, lalu melanjutkan, Nona Lin, Anda bisa datang dan melihat kontraknya. Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Qian Xingguo ke ruang tamu. Qian Xingguo mengeluarkan kontrak yang telah disiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Cleo Fei Lin. Setelah Cleo Fei Lin membacanya dengan cermat, dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Ini adalah kontrak pembelian rumah biasa, dan tidak ada isi kontraknya. Ada sedikit celah, villa di atas persis dengan villa yang diincar Cleo Fei Lin. Tuan Qian, apa yang terjadi? Cleo Fei Lin meletakkan kontrak di tangannya dan bertanya pada Qian Xingguo dengan ekspresi yang sangat rumit. Nona Lin, saya sudah memberitahu Anda dengan jelas tentang masalah ini melalui telepon. Seseorang membeli villa ini dan memberitahu kami bahwa dia akan memberikannya kepada Anda, jadi saya menelepon Anda, izinkan Anda datang ke sini. Qian Xingguo berkata perlahan. Lalu siapa yang akan memberiku villa ini? Cleo Fei Lin buru-buru bertanya. Nona Lin, ketika pihak lain membeli villa ini, dia secara khusus meminta kami untuk tidak mengungkapkan identitasnya, jadi saya tidak bisa mengatakan siapa yang memberi Anda villa ini. Cleo Fei Lin memandang Qian Xingguo di depannya dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Sepupu, Fendi Sanders benar-benar memberikannya padamu, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Qian Xingguo, Mandy Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Cleo Fei Lin. Tidak mungkin. Bagaimana Fendi Sanders bisa punya uang untuk membeli villa ini? Cleo Fei Lin menjawab dengan suara rendah. Siapa itu? Cleo Fei Lin juga sangat bingung saat ini. Nona Lin, jika Anda yakin tidak ada masalah, Anda bisa menandatangani kontraknya sekarang. Qian Xingguo memandang Cleo Fei Lin dan berkata. Kalau begitu katakan padaku, siapa yang memberiku villa ini? Cleo Fei Lin memandang Qian Xingguo dengan serius dan bertanya. Nona Lin, tidak ada yang perlu saya katakan tentang ini. Qian Xingguo menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika Anda tidak memberitahu saya siapa yang memberikan villa ini, maka saya tidak dapat menandatangani kontrak ini, dan saya juga tidak akan menginginkan villa itu. Setelah mengatakan ini, Cleo Fei Lin langsung mengembalikan kontrak tersebut kepada Qian Xingguo, lalu bangkit dan berjalan keluar dari ruang resepsi. Bab 102. Qian Xingguo tidak pernah berpikir bahwa Cleo Fei Lin akan memilih untuk menyerahkan villa ini. Ia segera menyusul Cleo Fei Lin dan berkata tanpa daya, Nona Lin, saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda siapa yang membeli villa ini, karena saya sudah berjanji kepada klien sebelumnya, jadi saya harus menaatinya dengan ketat. Kamu tidak mengatakannya, maka aku juga tidak akan menandatangani kontrak ini. Cleo Fei Lin berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak menginginkan villa ini? Qian Xingguo bertanya dengan cepat. Ya, saya tidak tahu siapa yang memberikannya kepada saya. Tentu saja saya tidak bisa menerimanya. Kecuali Anda memberitahu saya siapa yang membeli villa ini, jika tidak, saya tidak akan menerima barang orang lain begitu saja. Meskipun Cleo Fei Lin sangat ingin membeli villa ini sekarang, bukan berarti dia bisa menerima barang orang lain begitu saja. Ini juga yang membedakan Cleo Fei Lin dan gadis lainnya. Kalau gadis lain, apalagi villa, bahkan mobil, mereka pasti tidak akan bertanya apapun dan langsung menandatangani kontrak. Terlebih lagi, ini adalah sebuah villa seharga 50 juta yuan, meskipun dijual dengan santai, bisa dijual dengan harga 30 hingga 40 juta yuan, yang cukup untuk membuat orang biasa hidup seumur hidup. Namun meski menghadapi godaan sebesar itu, Cleo Fei Lin tetap mempertahankan rasionalitasnya. Dia tahu betul bahwa tidak akan ada makan siang gratis di dunia ini, dan semakin mahal sesuatu, semakin mahal pula harganya. Jadi Cleo Fei Lin tidak akan pernah menerima villa ini tanpa mengetahui siapa pihak lain itu dan mengapa dia memberikan villa itu padanya. Nona Lin, saya juga memenuhi kepercayaan pelanggan, jadi Anda bisa menganggapnya sebagai bantuan dan menandatangani kontrak. Qian Xingguo memandang Cleo Fei Lin di depannya dan memohon dengan getir. Saya baru saja menjelaskannya kepada Anda, jika Anda tidak memberitahu saya siapa yang memberi saya villa ini, saya tidak akan menandatanganinya. Cleo Fei Lin menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menoleh dan berteriak pada Mandy Lin, Xiaoman, ikut aku. Sepupu, jangan khawatir. Pada saat ini, Mandy Lin tidak berniat pergi, tetapi dengan rakus melihat kontrak di atas meja. Xiaoman, apa yang masih kamu lakukan dengan Linglung, cepat ikuti aku. Melihat ekspresi ragu-ragu Mandy Lin, Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan memarahi. Sepupu, ini adalah villa senilai 50 juta yuan. Kamu hanya perlu menandatangani kontrak dan itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu benar-benar akan pergi seperti ini? Mandy Lin memandang Cleo Fei Lin dengan penuh semangat. Teriak. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Xiaoman, ikut aku. Cleo Fei Lin berkata tanpa daya. Sepupu, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sekalipun tidak ada makan siang gratis di dunia ini, kamu tidak bisa begitu saja mengatakan tidak pada villa 50 juta ini. Mandy Lin berteriak dengan marah,
lalu menoleh untuk melihat posisi Qian Xingguo, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qian, saya sepupunya. Jika dia tidak menginginkannya, bukan. Tidak, orang yang membeli villa ini mengatakan bahwa villa itu hanya dapat diberikan kepada Nona Cleo Fei Lin. Qian Xingguo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoman, apa yang kamu bicarakan di sini? Ikutlah denganku. Setelah Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Mandy Lin, wajahnya yang cantik memerah karena marah, dan dia buru-buru menyeret Mandy Lin keluar departemen penjualan. Nona Lin, apakah Anda benar-benar tidak menginginkan villa ini? Qian Xingguo berteriak dengan semangat. Katakan pada orang yang membeli villa ini untuk datang dan menghubungi saya sendiri. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan langsung meninggalkan departemen penjualan. Mandy Lin mengikuti Cleo Fei Lin dengan ekspresi tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Dan para gadis penjualan di departemen penjualan semua memandang Cleo Fei Lin dengan tatapan aneh. Karena mereka benar-benar tidak mengerti mengapa seseorang memberi mereka villa senilai 50 juta yuan secara gratis, tetapi seseorang memilih untuk tidak melakukannya. Apakah wanita ini sudah gila? Ketika Qian Xingguo melihat Cleo Fei Lin pergi, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Fendi Zanders, tetapi itu menunjukkan bahwa pihak lain telah mematikan teleponnya. Di sisi lain, setelah Cleo Fei Lin dan Mandy Lin meninggalkan departemen penjualan, Mandy Lin sangat tertekan dan bertanya kepada Cleo Fei Lin, sepupu, mengapa kamu tidak menginginkan villa itu? Totalnya 50 juta. Xiaoman, kamu masih terlalu muda, tidak ada makan siang gratis di dunia, dan tidak ada yang akan memberiku villa tanpa alasan. Cleo Fei Lin kembali ke mobil dan menjawab dengan hampa. Ketika perusahaan ayah Cleo Fei Lin mengalami masalah keuangan, seseorang mengatakan mereka ingin membantu ayah Cleo Fei Lin, tetapi harga yang harus dibayar adalah menjadikan Cleo Fei Lin sebagai istri Fendi Zanders. Setelah kejadian ini, Cleo Fei Lin juga memahami bahwa semakin mudah mendapatkan sesuatu, semakin mahal pula biaya yang harus dibayar. Saya tidak tahu siapa yang membeli villa ini dan memberikannya kepada sepupu Anda, dan dia tidak membiarkan orang lain mengungkapkan identitasnya. Aneh sekali. Mandy Lin melihat bahwa Cleo Fei Lin bertekad untuk tidak menginginkan villa ini. Hanya bisa bergumam tak berdaya. Aku juga tidak tahu sekarang. Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya pelan. Faktanya, dia telah menyaring semua generasi kedua kaya yang dia tahu dalam pikirannya sekarang. Meskipun ada banyak orang kaya yang mengejarnya, tidak satupun dari mereka yang begitu murah hati. Lagi pula, anak laki-laki yang mengejar Cleo Fei Lin hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Mereka tidak cukup kaya untuk membeli villa senilai 50 juta sebagai hadiah, dan mereka tetap memberikannya kepada seorang wanita. Sepupu, bukankah itu benar-benar Fendi Zanders? Mandy Lin menatap dengan mata terbelalak dan berseru. Bagaimana mungkin? Cleo Fei Lin tersenyum masam, dia sama sekali tidak percaya bahwa Fendi Zanders bisa membeli villa ini. Sepupu, kenapa kamu tidak menelepon Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders? Mungkin dia memenangkan lotre, jadi dia punya uang untuk membeli villa ini. Mandy Lin membujuk dengan lembut. Villa ini bernilai 50 juta yuan, dan hadiah pertama lotre hanya 5 juta yuan. Fendi Zanders harus menang setidaknya 10 kali untuk membeli villa ini. Apakah menurut Anda ini mungkin? Cleo Fei Lin menjawab dengan dingin. Oh, mungkin dia membeli 10 taruhan sekaligus. Cepat tanyakan, selain Fendi Zanders, siapa lagi yang akan membelikanmu villa? Mandy Lin melanjutkan. Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, dan tidak bisa tidak mengingat apa yang dia janjikan pada Fendi Zanders sebelumnya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fendi Zanders. Fendi Zanders matikan teleponnya. Beberapa detik kemudian, Cleo Fei Lin menoleh ke Mandy Lin dan berkata, Sepupu, kenapa aku tidak meminta temanku untuk melihat di mana Fendi Zanders tinggal, dan kita berdua langsung pergi ke rumahnya untuk mencari tahu. Mandy Lin mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi teman-temannya di Jiangcheng Universitas. Bagaimanapun, Fendi Zanders dianggap sebagai selebriti di Universitas Jiangcheng, jadi tidak sulit untuk mengetahui di mana Fendi Zanders tinggal. Melihat Mandy Lin ingin mencari alamat Fendi Zanders, Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, tetapi tidak menghentikan Mandy Lin. Karena dia juga sangat penasaran sekarang, apakah Fendi Zanders membeli villa ini untuk dirinya sendiri. Bab 103. Di sisi lain, di dalam hotel saksian. Huang Feng membawa Mina ke toko makanan ringan saksian dan memesan 2 nasi kaki bebek khas. Sambil makan, Mina memikirkan Huang Feng sepanjang waktu. Lagi pula, apa yang terjadi hari ini membuat Mina merasa bahwa Huang Feng sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, melainkan Fendi Zanders lebih seperti generasi kedua yang kaya. Tapi Mina tidak banyak bicara. Lagi pula, Huang Feng berkata karena dia lupa mengeluarkan kartu banknya hari ini sehingga dia tidak bisa mendapatkan 50.000 yuan. Meskipun alasan ini agak timpang, bukan berarti tidak mungkin. Mina perlahan meletakkan sumpit di tangannya, lalu memandang Huang Feng di seberangnya.
Mina, apakah kamu kenyang? Huang Feng bertanya sambil tersenyum. Yah, aku kenyang, bawa aku kembali. Mina mengangguk sedikit. Setelah Huang Feng mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut, Mina, ini masih pagi, aku membeli 2 tiket bioskop, kenapa kita tidak pergi ke bioskop bersama? Aku sudah berbelanja sepanjang hari-hari ini, dan aku sedikit lelah. Kamu harus mengantarku pulang untuk beristirahat, bisik Mina. Huang Feng memandang Mina dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Mina, karena kamu sudah lelah, kenapa kamu tidak pulang hari ini? Di mana aku bisa beristirahat jika aku tidak pulang? Mina berkedip dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kita bisa membuka kamar di hotel terdekat, dan aku bisa tinggal bersamamu sebentar. Kata Huang Feng dengan wajah tidak berbahaya. Setelah mendengar kata-kata Huang Feng, Mina membeku di tempatnya, dengan sedikit rasa malu muncul di matanya. Karena dia tidak pernah menyangka Huang Feng akan membawanya membuka kamar. Jika Mina dan Huang Feng sudah bersama cukup lama, Mina mungkin tidak akan menganggapnya aneh. Lagi pula, pasangan itu sudah lama bersama, dan wajar jika mereka ingin punya kamar. Namun kini Mina dan Huang Feng baru saling kenal kurang dari 3 hari, dan Mina baru setuju untuk bersama Huang Feng hari ini. Keduanya bahkan belum berpegangan tangan, namun Huang Feng sebenarnya ingin membawa Mina ke kamar. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Bahkan, Huang Feng juga tahu kalau dirinya sangat tidak sabar saat meminta sekamar dengan Mina. Tapi dia tidak punya pilihan, karena jika dia terus bertengkar dengan Mina, identitasnya bisa terbongkar. Apalagi di mata Huang Feng, berkencan dengan Mina tidak hanya membuang-buang uang, tapi juga menguras tenaga. Generasi kedua yang kaya tidak mudah untuk berpura-pura sama sekali. Untuk mempertahankan statusnya sebagai generasi kedua yang super kaya, Huang Feng harus memberi hadiah puluhan ribu dolar di ruang siaran langsung Mina setiap hari, menyewa jas dan BMW berharga ribuan dolar sehari, dan bahkan biaya kencan untuk 2 orang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Huang Feng sudah berhutang ratusan ribu utang luar negeri kepada orang lain. Apalagi uang tersebut dipinjam oleh Huang Feng dari rentenir. Jika Huang Feng tidak membayar kembali uangnya secepat mungkin, rentenir bisa saja datang ke rumahnya kapan saja. Jadi sekarang ide Huang Feng sangat sederhana, yaitu segera mengajak Mina membuka kamar, lalu tidur dengannya, dan terakhir mengambil beberapa foto Mina, lalu menggunakan foto-foto tersebut untuk mengancam Mina demi uang. Dengan cara ini, Huang Feng tidak hanya bisa tidur dengan pembawa acara kecantikan Mina secara gratis, tetapi juga mendapatkan banyak uang darinya untuk menyelesaikan masalah utangnya saat ini. Huang Feng, menurutku hubungan kita belum mencapai titik itu kan? Meski aku berjanji akan bersamamu hari ini, bukan berarti aku rela terjadi apapun padamu. Tapi hanya saja aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk terus bergaul denganku. Pada saat ini, nada dingin Mina membuyarkan semua fantasi Huang Feng saat ini. Mina memandang Huang Feng di depannya dengan ekspresi sangat kecewa di wajahnya. Dia awalnya ingin memberi Huang Feng kesempatan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Huang Feng akan menjadi orang yang tidak sabaran. Mina, apakah kamu salah paham? Huang Feng memandang Mina dan tersenyum, lalu buru-buru menjelaskan, aku bilang aku akan membawamu ke hotel untuk membuka kamar, dan aku ingin berhubungan seks denganmu. Menurutku rumahmu terlalu jauh, dan kamu berkata kamu lelah sekarang, itu sebabnya kupikir sebaiknya aku membukakan kamar untukmu di hotel, biarkan kamu beristirahat dengan baik, aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu berjanji tidak akan melakukan apapun padaku. Setelah Mina mendengar kata-kata Huang Feng, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, Huang Feng, menurutmu aku ini siapa? Aku bukan gadis sederhana di sekolah, kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Apakah itu? Aku tahu persis apa yang ingin kamu lakukan. Mina, apa maksudmu dengan itu? Setelah mendengar perkataan Mina, Huang Feng berteriak dengan ekspresi sedikit bersemangat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku bukan wanita biasa seperti itu, meskipun aku berjanji untuk bersamamu, aku tidak akan tidur denganmu dengan santai, aku menyarankan kamu untuk menyerah ide ini. Mina memarahi dengan dingin. Mina, bukankah itu terlalu berlebihan bagimu? Aku hanya takut kamu terlalu lelah, jadi aku ingin mengantarmu ke hotel untuk membuka kamar, tapi aku tidak menyangka kamu akan menganggapku seperti itu. Ini. Aku benar-benar kecewa ya, Huang Feng. Setelah Huang Feng melihat bahwa Mina telah mengetahui tipuannya, dia segera melancarkan tipuan pahit dan meneriaki Mina dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Huang Feng, para pelanggan makanan ringan saksian menoleh untuk melihat mereka berdua. Saat ini, jejak rasa bersalah melintas di mata Mina, diam-diam menebak di dalam hatinya, apakah dia benar-benar menyalahkan Huang Feng barusan. Mungkin Huang Feng tidak sesedih yang dia kira, dia hanya ingin beristirahat dengan baik. Mina, kita berdua resmi bersama hari ini. Tidak peduli betapa tidak sabarnya aku, Huang Feng, aku tidak bisa mengajakmu keluar untuk membuka kamar di hari pertama, kan? Bahkan orang bodoh pun akan tahu hal semacam ini.
Tidak bisa dilakukan. Apa menurutmu aku akan melakukan hal seperti ini? Huang Feng menatap Mina dengan penuh semangat dan berteriak. Huang Feng, kenapa kamu begitu bersemangat? Setelah Mina melihat penampilan Huang Feng yang geram, dia juga mulai diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal itu kepada Huang Feng. Setelah Huang Feng melihat ekspresi bersalah Mina, dia berkata saat setrika masih panas, Mina, jika kamu takut dengan apa yang akan aku lakukan padamu di hotel, maka aku akan mengirimmu pulang sekarang. Setelah mengatakan ini, Huang Feng berbalik dan keluar dari hotel. Huang Feng. Ketika Mina melihat Huang Feng benar-benar telah pergi, dia buru-buru berteriak, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan mengejarnya. Setelah Huang Feng meninggalkan saksian snack, dia langsung membuka pintu mobil, lalu berteriak pada Mina tanpa ekspresi, masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Huang Feng, maafkan aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu kepadamu sekarang, aku salah paham. Mina berkata pada Huang Feng dengan wajah menyesal. Huang Feng mengerutkan kening ketika mendengar ini, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, Mina, aku sangat menyukaimu, itu sebabnya aku bersamamu, aku bukan tipe orang yang tidak sabaran, aku tahu kamu berprasangka buruk terhadap padaku sekarang, tapi waktu akan menjawabnya. Setelah mendengar pengakuan penuh kasih sayang Huang Feng, Mina merasakan sentuhan emosi di hatinya, dan dia juga sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa pasti karena terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang membuatnya meragukan identitas Huang Feng, jadi ketika dia mendengar bahwa Huang Feng akan membawanya untuk membuka kamar, dia secara naluriah mengembangkan perlawanan. Mina, biarkan aku mengantarmu pulang sekarang. Huang Feng berkata dengan lembut pada Mina. Kebaikan. Mina mengangguk dengan berat, dan masuk ke dalam mobil dengan anggun. Melihat Mina mengangguk setuju, senyuman menyedihkan muncul di wajah Huang Feng. Diam-diam dia berkata di dalam hatinya, tidakkah kamu ingin sekamar denganku, kan? Kembali ke rumah sewa, saya masih bisa berurusan dengan Anda. Bab 104. Setelah masuk ke dalam mobil, Mina selalu malu melihat langsung ke arah Huang Feng. Karena perkataan Mina barusan terlalu menyakitkan. Huang Feng, maafkan aku baru saja menyalahkanmu. Mina menggigit bibir merahnya yang seksi, dan berkata dengan lembut kepada Huang Feng. Tidak apa-apa, aku tidak mengambil hati kata-kata itu, dan jika kamu berpikir begitu, itu berarti kamu adalah gadis yang bersih, aku bisa mengerti. Jawab Huang Feng enteng. Setelah Mina mendengar kata-kata murah hati Huang Feng, rasa sayangnya pada Huang Feng langsung meningkat beberapa tingkat. Mina, apakah kamu haus? Ayo minum air. Saat itu, Huang Feng tiba-tiba mengeluarkan sebotol air mineral dari mobil dan menyerahkannya kepada Mina. Mina tidak terlalu banyak berpikir, dia meminumnya secara naluriah, lalu menyesapnya sedikit. Ketika Huang Feng melihat Mina meminum sebotol air mineral, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman puas, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Mina, untungnya, saya sudah mempersiapkannya sebelumnya, kalau tidak saya tidak akan bisa minum hari ini. Aku benar-benar membiarkanmu kabur. Setelah Mina melihat senyuman di wajah Huang Feng, dia tertegun sejenak, lalu berkata, Huang Feng, apa yang kamu tertawakan? Ah, tidak ada apa-apa. Huang Feng menjawab dengan panik. Mina merasa ada yang tidak beres dengan Huang Feng, jadi dia buru-buru melihat ke jalan di luar mobil, dan menemukan bahwa ini sama sekali bukan jalan pulang. Huang Feng, kamu mau membawaku kemana? Sebelum Mina bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa pusing di otaknya. Pada saat itulah Mina menyadari bahwa Huang Feng mungkin telah membius air itu. Lagi pula, Mina tidak makan ada yang aneh di sepanjang jalan. Tadi, Mina baru saja menyesap air mineral pemberian Huang Feng, dan langsung mulai merasa pusing. Artinya pasti ada yang tidak beres dengan air Huang Feng, dan memikirkan senyuman puas Huang Feng. Sebelumnya, Mina 100% yakin bahwa Huang Feng telah membiusnya. Huang Feng, kamu benar-benar membiusku. Mina menarik napas dalam-dalam dan berteriak pada Huang Feng dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Setelah Huang Feng mendengar ini, dia menoleh. Untuk melihat Mina, tersenyum main-main, dan mengabaikannya. Saat ini, Huang Feng telah benar-benar mengungkapkan sifat aslinya di depan Mina. Dia sama sekali tidak menyukai Mina. Dia mendekati Mina hanya untuk menipunya agar pergi tidur, dan omong-omong, memerasnya dengan kejam. Mina sangat menyesal di dalam hatinya sekarang, menyesali mengapa dia tidak mendengarkan Fendi Zanders dan mengapa dia tidak menjauh dari Huang Feng. Mina, kamu tidak benar-benar berpikir aku akan mengirimmu pulang, kan? Sebenarnya, apa yang aku katakan tadi berbohong kepadamu. Aku kira kamu mungkin menolak untuk membuka kamar denganku, jadi aku di dalam air obat di dalam. Huang Feng menoleh dan menatap Mina yang hendak pingsan, dan tersenyum sedih. Huang Feng, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Mina berteriak pada Huang Feng dengan ekspresi sangat bersemangat. Mengapa aku melakukan ini? Huang Feng mencibir,
lalu berkata dengan datar, saya menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda, dan menghadiahkan begitu banyak hadiah di ruang siaran langsung Anda, apakah Anda tidak tahu? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku memberimu hadiah karena aku menyukaimu, bukankah kalian pembawa berita wanita mengetahuinya dengan baik? Siapapun yang memberimu hadiah paling banyak akan tidur dengan siapapun kamu. Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah di depan dari saya? Ketika Mina mendengar kata-kata Huang Feng, dia sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Sebenarnya, aku sama sekali tidak menyukaimu. Saya bersedia mengeluarkan uang untuk Anda hanya untuk membawa Anda ke tempat tidur. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak punya niat lain. Setelah Huang Feng melihat Mina terdiam, lanjutnya. Dan Mina mengertakkan giginya dengan keras, diam-diam mengeluarkan ponselnya, dan ingin menelepon Fendi Zanders untuk meminta bantuan. Tapi yang tidak dia duga adalah ponsel Fendi Zanders dimatikan. Mina tidak punya pilihan selain bersiap memanggil polisi, tetapi saat ini, Huang Feng tiba-tiba menyadari gerakan tangan Mina, meraih telepon dan melemparkannya keluar jendela mobil. Setelah Mina melihat Huang Feng melempar ponselnya keluar dari mobil, matanya benar-benar putus asa, lalu dia pingsan. Huang Feng menoleh dan menatap Mina, dengan senyum cabul di wajahnya, lalu berkendara menuju hotel yang telah dia pesan sebelumnya. 20 menit kemudian, Huang Feng memarkir mobilnya di depan sebuah hotel. Kemudian tepat di atas kopilot, Mina yang sudah menikah yang tak sadarkan diri dibantu berdiri, dan masuk ke dalam hotel. Ketika staf hotel melihat Huang Feng membantu Mina masuk, sedikit keraguan muncul di mata mereka, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Karena hotelnya sendiri dibuka oleh teman Huang Feng telah membuat perjanjian dengan orang-orang di hotel tersebut terlebih dahulu, dan juga memberikan bantuan sebesar 2.000 yuan kepada resepsionis. Huang Feng membawa Mina langsung ke kamar yang telah dia buka sebelumnya, dan melemparkan Mina ke tempat tidur. Saat ini, Mina sudah mengigau dan tidak sadarkan diri sama sekali. Huang Feng melihat payudara montok Mina dan dua kaki yang cukup panjang, kilatan keserakahan melintas di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, akhirnya persetan denganmu. Pergi tidur, biarkan aku melihat bagaimana kamu berlari kali ini. Setelah mengatakan ini, Huang Feng segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Mina. Setelah mengambil foto, Huang Feng secara acak mengambil foto Mina tanpa menunjukkan padanya wajah, mempostingnya di bilah postingan Universitas Jiangcheng, dan mengedit postingan berjudul Pembawa Berita Kecantikan telah terpikat, siap untuk mulai main-main kapan saja. Postingan. Kurang dari 30 detik setelah postingan ini diposting, mendapat puluhan ribu balasan dan postingan ulang. Tuan Muda Feng luar biasa. Tuan Muda Feng benar-benar seorang pelacur. Tuan Muda Feng, bisakah Anda menyiarkan seluruh prosesnya secara langsung? Saya ingin melihat seperti apa pembawa berita cantik ini. Sebagian besar komentar di bawah postingan tersebut memuji Huang Feng, dan beberapa berharap Huang Feng dapat menyiarkan langsung seluruh prosesnya. Setelah Huang Feng melihat komentar tersebut, senyum puas muncul di wajahnya. Jelas sekali, Huang Feng menikmati perasaan dicari-cari di internet. Setelah memposting postingan tersebut, Huang Feng melemparkan ponselnya ke samping dan berjalan menuju Mina. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari nanti, aku, Huang Feng, bisa mendapatkan wanita berkualitas tinggi. Hehe, Huang Feng menjilat bibirnya dengan cabul, lalu mengulurkan tangan dan meraih pakaian Mina. Setelah beberapa saat, Huang Feng melepas kamisol di tubuh Mina, memperlihatkan pakaian dalam berenda yang seksi. Kepenuhan di depan tubuhnya seakan menembus belenggu celana dalam kapan saja, sangat memikat. Huang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya, lalu mulai melepas rok Mina. Bab 105, berdengung. Namun, saat ini, ponsel Huang Feng tiba-tiba bergetar. Dia hendak mengangkat teleponnya dan menutup telepon. Tetapi ketika dia melihat nama saudara Tai, dia terkejut. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia tidak menutup panggilan, tetapi mengulurkan tangan dan menekan layar untuk menghubungkan panggilan secara langsung. Saudara Tai, apa yang dapat kamu lakukan untukku? Huang Feng bertanya dengan nada menyanjung. Jangan berpura-pura bodoh sepertiku, izinkan aku bertanya, kapan kamu berencana mengembalikan uangku? Pihak lain memarahi dengan sangat kasar. Saudara Tai, bisakah kamu memberikannya 2 hari lagi? Saya pasti akan mengembalikan uang itu kepadamu setelah 2 hari. Huang Feng dengan cepat menjawab. Huang Feng, menurutmu kenapa aku bodoh? Sudah berapa hari aku memberimu tenggang waktu? Jika kamu terus menunda-nunda, bukankah kamu berencana membayar kembali ratusan ribu yang kamu pinjamkan padaku? Pihak lain berteriak kegirangan. Saudara Tai, apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika aku punya nyali, aku tidak akan berani untuk tidak membayar kembali uangmu. Bukankah aku baru saja mendapatkan pembawa berita wanita, dan aku akan segera mendapatkan uang? Bisakah kamu memberi aku 2 hari? Huang Feng memohon dengan lembut. Oke, 2 hari. Aku akan memberimu 2 hari lagi pada akhirnya.
Jika kamu masih belum membayar setelah 2 hari, kamu bisa menunggu aku pergi ke sekolahmu untuk mencarimu. Pihak lain ragu-ragu dan berkata dengan suara dingin. Baiklah saudara Tai, saya pasti akan mengambil uang itu untuk menemukan Anda dalam 2 hari. Saat ini, Huang Feng merasa sudah puas dengan Mina, jadi tidak ada masalah jika ingin mengembalikan uangnya. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan. Pihak lain mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu langsung menutup telepon. Silakan, setelah aku mendapatkan uangnya, mari kita lihat apakah kamu berani bicara seperti itu padaku, bajingan. Setelah Huang Feng mendengar telepon ditutup, dia tidak bisa menahan umpatan dengan suara rendah, lalu menoleh dan melirik ke arah Mina, bersiap untuk terus melepas pakaian Mina. Di dalam kamar hotel, Mina berbaring di tempat tidur dengan wajah cantik memerah, matanya terpejam rapat, seolah dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Huang Feng melihat sosok Mina yang sempurna dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Kaki yang ramping dan cerah, wajah yang menawan dan memikat. Nampaknya setiap bagian tubuh Mina begitu menggairahkan. Huang Feng menarik napas dalam-dalam, lalu gemetar tangannya, bersiap untuk melanjutkan melepas pakaian Mina. Namun saat hendak mengulurkan tangan, Mina tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kakinya dan langsung menendang sela-sela kaki Huang Feng. Bang! Huang Feng yang berpikiran positif dan terobsesi tidak pernah menyangka bahwa Mina akan terbangun tiba-tiba saat ini, dan langsung ditendang ke tanah olehnya. Mina belajar taekwondo ketika ia masih kecil, sehingga tingkat kematian dari tendangan ini cukup besar. Dan saat ini, Mina masih mengenakan sepatu hak tinggi, dan sepatu hak tinggi tersebut menendang tepat di tengah selangkangan Huang Feng, yang terasa sangat nyaman. Setelah Mina menendang Huang Feng, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil pakaian di tempat tidur. Sial, kenapa kamu bangun? Huang Feng berlutut di tanah, memegang erat selangkangannya, dan menjerit kesakitan. Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya sekarang, dan keringat dingin mengucur di dahinya yang sakit. Mina segera berpakaian, lalu berlari keluar kamar dengan ekspresi panik. Ketika Huang Feng mendapatkan kembali kekuatannya, dia menemukan bahwa Mina sudah kehabisan kamar. Ini sudah berakhir. Huang Feng berteriak dalam hatinya bahwa dia tidak baik, jadi dia buru-buru mengejarnya. Kemarilah. Tolong. Setelah Mina berlari keluar kamar, dia berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Namun tak berdaya, lokasi hotel ini terpencil, dan tidak banyak orang yang menginap di sana, sehingga Mina berteriak lama sekali, namun tidak ada yang keluar untuk menjawabnya. Huang Feng tahu bahwa dia harus menangkap Mina bagaimanapun caranya, karena jika Mina melarikan diri, dia tidak hanya tidak akan mampu membayar riba hutangnya, tetapi dia juga mungkin akan berakhir di penjara. Bantu aku menghentikan wanita itu. Melihat Mina hendak berlari menuju pintu masuk hotel, Huang Feng buru-buru berteriak ke meja depan. Karena meja depan hotel sebelumnya telah menerima bantuan Huang Feng, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan menghentikan Mina. Apa yang kamu lakukan? Pria ini ingin mengku, tolong bantu aku memanggil polisi. Mina memandang resepsionis hotel yang menghalanginya, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia adalah pacarku, kita baru saja mengalami sedikit konflik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mina, Huang Feng berteriak sekeras-kerasnya. Dan meja depan hotel memandang Mina dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, mengapa kamu memanggil polisi ketika pasangan muda itu bertengkar, cepat kembali. Setelah Mina mendengar perkataan resepsionis hotel, dia akhirnya mengerti. Resepsionis itu jelas berkolusi dengan Huang Feng, jika tidak, dia tidak akan pernah menghentikannya. Mina mendorong meja depan hotel menjauh, dan kemudian bergegas ke jalan, berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat, tolong. Tolong. Seseorang akan memaksa. Tapi sebelum Mina selesai berbicara, Huang Feng bergegas keluar dari hotel, maju selangkah dan menutup mulut Mina. Lalu dia menjelaskan kepada semua orang di jalan sambil tersenyum, maaf, semuanya, aku baru saja mengalami sedikit konflik dengan pacarku, dan dia ada di sini untuk membuat keributan denganku. Wow. Setelah mendengar kata-kata Huang Feng, Mina berjuang dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Tetapi karena Huang Feng menutup mulutnya rapat-rapat, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, jangan di sekitar, ayo cepat pergi. Mereka adalah pasangan, dan mereka baik-baik saja ketika datang ke sini, tapi sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan tiba-tiba mereka mengalami konflik. Melihat semakin banyak orang yang mengawasi di depan pintu, meja depan hotel pun mengambil langkah maju dan menjelaskan sesuatu kepada Huang Feng. Lagi pula, kejadian hari ini ada hubungannya dengan dia. Jika sesuatu terjadi pada Huang Feng, dia pasti akan terlibat. Setelah mendengar kata-kata dari meja depan hotel, semua orang mengangguk sambil berpikir, seolah-olah saya mengerti. Jika Huang Feng mengatakan itu sendirian, itu tidak dapat dipercaya, tetapi jika meja depan hotel mengikutinya, maka itu akan tetap sangat kredibel.
Jadi orang yang lewat menganggap Mina dan Huang Feng sebagai pasangan yang bertengkar, tidak ada yang menganggap serius permintaan bantuan Mina, dan berpencar satu demi satu. Setelah Huang Feng melihat orang-orang yang lewat berpencar, dia akhirnya menghela nafas lega, lalu menyeret Mina untuk masuk ke dalam hotel. Mina berjuang mati-matian, tetapi efek obatnya belum sepenuhnya hilang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kendali Huang Feng. Pada saat yang sama, di dalam mobil di jalan, Fendi Zanders dan Liu Chenwei baru saja meninggalkan restoran New Century setelah makan malam. Liu Chenwei hendak mengantar Fendi Zanders pulang, dan kemudian melihat apakah sesuatu dapat terjadi dengan Fendi Zanders. Namun setelah mereka berdua meninggalkan restoran kurang dari 500 meter, Fendi Zanders berada di pintu masuk hotel dan melihat Mina diseret ke hotel oleh Huang Feng.